Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan yang baik, dulur-dulur. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat dan mampu merawat tanamannya kembali, dulur, dengan keadaan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan video kali ini kembali lagi ke perawatan rutin untuk penyepraian per 10 hari sekali. Nah, hari ini kembali lagi, dulur, kita ke kebun jeruk varietas Siamadu dengan usia ke-4 tahun di bulan 1 kemarin, dan sekarang sudah jalan ke umur 5 tahun. Nah, inilah untuk keadaannya. Untuk beberapa pertunasan masih terus muncul dan ada sebagian yang masih membawa bunga. Nah, untuk penyepraian kali ini masih tetap kita berjuang di musim penghujan, dulur-dulur ya. Jadi untuk penyepraian kali ini tetap untuk fungisida. Hari ini saya memakai fungisida kontak. Hari ini memakai mankoseb dan juga sulfur, karena kita tahu untuk sulfur, bahan aktif sulfur sangat penting, dulur, untuk melindungi pertunasan seperti ini agar terhindar dari beberapa hama ataupun patogen jamur yang memang menyerang pada saat musim hujan seperti ini. Sedangkan untuk mankoseb sendiri yang bersifat rain cover, melindungi tanaman khususnya di musim hujan agar beberapa hama patogen jamur seperti busuk buah, rontok bunga, dan juga di daerah saya ini biasanya embun upas ya, yaitu pertunasan ataupun ranting-ranting biasanya akan langsung mengalami kering. Jadi itu perlu kita proteksi di musim yang hujan seperti ini. Dan untuk nutrisi hari ini saya akan memakai KNO3. Nah, karena untuk beberapa buah sudah mulai masak, dulur ya, sudah mulai waktunya pembesaran. Jadi sekalian kita menjaga tanaman agar tetap kuat di musim hujan, sekalian kita menambahkan nutrisi agar nanti hasil buahnya bisa maksimal, dulur ya. Nah, inilah untuk keadaannya. Alhamdulillah untuk cuaca juga cukup cerah, karena beberapa hari ini di daerah saya khususnya hujan cukup sering terjadi. Masih, dulur, hujan masih sering muncul dengan durasi yang cukup lama, sehingga kita perlu menambahkan nutrisi agar tanaman kita tetap kuat dalam menghadapi musim hujan seperti ini. Nah, inilah untuk pestisida penyepraian hari ini. Yang pertama, tidak lupa pelekat atau penembus, dulur. Untuk pelekat atau penembus ini nanti saya berikan dosis sekitar 200 ml untuk 600 liter air. Ini sangat saya anjurkan, dulur, pada saat penyepraian, apalagi di musim hujan seperti ini, sehingga nanti percampuran dari pestisida yang kita lakukan itu bisa jauh lebih baik dan daya lekat ke tanaman itu akan lebih cepat, sehingga tidak mudah tercuci oleh air hujan. Untuk insektisida masih tetap hari ini saya memakai merek dagang Trimmer. Ini bahan aktifnya adalah abamectin dengan konsentrasi 18 EC sebagai pengendali terhadap hama trip dan juga apit, agar nanti kualitas buahnya bisa tetap terjaga sampai panen nanti, dulur. Untuk yang kedua, hari ini saya memakai bahan aktif Dimetoat karena sudah beberapa hari banyak lalat, dulur, sehingga hari ini saya menggunakannya sebagai pengendalian dan juga menjaga tanaman saya agar terhindar dari lalat buah yang memang sudah mulai muncul, karena untuk beberapa lahan untuk pemasakan ataupun masa panen sudah mendekat ya, jadi sangat rentan sekali terhadap hama lalat buah. Untuk dosis saya hari ini memberikan agak sedikit banyak. Ini akan saya berikan sekitar 300, dulur, 300 ml untuk 600 liter air.
Untuk fungisida hari ini dulur Mancozeb dan juga sulfur. Hari ini untuk dosisnya sama. Hari ini saya beli 1 kilo. Ini untuk sulfur sendiri yang kita ketahui ini sangat saya rekomendasikan, walaupun harganya cukup terjangkau, tapi untuk hasilnya sangat baik kita gunakan dulur ya. Apalagi di musim hujan ini biasanya menjadi campuran paling utama untuk penyepraian petani di daerah saya pada saat musim hujan seperti ini. Nah, untuk penyakit yang memang bisa dikendalikan yaitu embun tepung dulur. Nah, Odinium titanium, dan yang pada tanaman jeruk dan penyakit jamur upas. Nah, ini yang memang sering merajalela di musim hujan seperti ini. Apalagi untuk lahan saya kan lahan dataran tinggi, sehingga sangat sering terjadi hujan dan juga berkabut ya untuk cuacanya, sehingga sangat cepat untuk penyakit embun tepung seperti itu dan juga embun upas. Nah, untuk Mancozeb ini selalu saya pakai dulur untuk melindungi bunga, daun dan juga buah dari kerontokan ataupun patogen-patogen jamur lainnya. Nah, dan yang terakhir untuk nutrisi hari ini saya memakai KNO3. Nah, ini merek dagangnya, saya memakai Nutritop. Selain untuk memperkuat tanaman dan juga memperbesar buah dulur ya, kandungan N-nya masih tetap kita perlukan dalam bentuk nitrat. Tapi untuk penggunaannya memang kita harus sering rolling. Untuk musim hujan biasanya untuk saya memang sekarang menggunakan 2 nutrisi, kalsium dan juga kalium. Itu saya rolling dulur-dulur ya. Nah, inilah untuk penyepraian hari ini. Nah, inilah dulur untuk keadaan pada saat video ini dibuat. Untuk cuaca cukup mendung dan juga berangin ya. Jadi untuk penyepraian hari ini semoga bisa berjalan dengan baik. Dan yang penting untuk penyepraian kali ini mampu memproteksi tanaman kita di musim hujan, baik dari serangan penyakit maupun hama. Nah, untuk rata-rata ukuran buah sekarang sudah hampir memasuki fase pemasakan buah dulur. Jadi untuk nutrisi hari ini saya memakai KNO3. Selain memang diperlukan tanaman untuk memperkuat secara keseluruhan, tapi untuk KNO kita ataupun kalium memang kita semua tahu bahwa nutrisinya akan terserap jauh lebih maksimal ke buah dan juga ke pembungaan dulur. Jadi itu sangat penting saya lakukan karena untuk beberapa waktu masih belum sempat melakukan pemupukan. Jadi secara nutrisi saya berikan secara foliar ataupun lewat penyepraian secara langsung seperti ini, dan semoga saja nanti untuk hasilnya bisa kelihatan. Nah, rencananya untuk pemberiannya akan saya spraykan 2 kali biasanya dulur, 2 kali penyepraian menggunakan nutrisi yang sama, baru nanti kita rolling menunggu keadaan cuaca baik ya. Kalau nanti misalnya cuaca sudah tidak terlalu banyak hujan, kemungkinan nanti bisa saya tambahkan CPT agar nanti hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Nah, untuk rumput juga sedikit kewalahan dulur karena pertumbuhan di musim hujan ini untuk rumput ataupun gulma cukup cepat ya, sehingga memang perlu waktu untuk melakukan pembersihannya. Nah, untuk saya pribadi yang saya perlakukan di lahan saya untuk pembasmian gulma atau rumput, biasanya saya lakukan pembabatan secara manual. Saya sangat jarang dulur menggunakan herbisida, tapi masih ada beberapa petani senior di tempat saya yang dalam pengendalian gulmanya menggunakan herbisida ya, tapi untuk penggunaannya yaitu herbisida kontak saja dulur, yang lebih aman ke tanaman utama ataupun ke tanaman pokok ya. Nah, itu dulur yang biasa saya lakukan untuk musim hujan seperti ini. Nah, inilah untuk keadaannya. Untuk penyepraian di musim hujan memang sedikit
berjalan kurang maksimal karena daya resap ataupun daya rekat pestisida kita ketika memang belum kering 100%, sudah terkena air hujan ataupun tercuci ya. Maka dari itu pada saat penyepraian saya biasanya menggunakan pestisida, terutama fungisida itu untuk dosis biasanya akan sedikit saya tambah dulur, mengikuti keadaan di lahan ya. Kalaupun sudah tidak ada beberapa gejala yang penyakit yang muncul, baru saya tetap menggunakan dosis awal-awal ataupun di musim kemarau nanti dulur ya. Nah, usahakan seperti itu agar hama penyakit yang menyerang di musim hujan itu tidak masuk ke lahan kita, karena sangat sayang dulur ketika untuk buah yang sudah mulai besar seperti ini terkena penyakit di musim hujan ataupun yang biasanya sering menyerang, yaitu kerontokan ya, dan juga pecah buah itu menyerang. Nah, ini adalah beberapa tanaman yang sudah siap sebenarnya untuk fase pemasakan buah, sehingga perlu kita tambahkan unsur untuk memperberatnya dulur ya. Nah, inilah dulur untuk keadaan saat ini. Nah, untuk beberapa pertunasan alhamdulillah masih muncul, sehingga untuk penggunaan abamectin masih tetap saya selalu pakai agar memproteksi terutama bunga-bunga ataupun buah yang baru muncul terhindar dari serangan hama trip dan juga apit dulur ya. Untuk usia tanaman sendiri, ini adalah usia tanaman menjelang yang ke-5 tahun. Di bulan 1 kemarin sudah genap berumur 4 tahun, dan untuk varietasnya adalah varietas Yemadu, dan untuk sistem buahnya adalah sistem buah berjenjang dulur, sehingga kita bisa melakukan perawatan secara rutin agar buahnya terus berjenjang sepanjang tahun. Nah, ini adalah beberapa ukuran buah yang ada dalam satu pohon. Nah dulur, demikian perawatan ataupun video singkat dari saya. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Dan yang terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dulur-dulur ataupun saudara-saudara semua yang sudah mengikuti channel ini.